Tapi nggak semuanya indah soal DeepSeek. Menurut laporan dari WIS, perusahaan keamanan cyber Amerika yang sering ngaudit sistem cloud nemuin celah keamanan yang serius di sistemnya DeepSeek yang bikin data sensitif bisa aja diakses sama siapa aja tanpa proteksi. Yang bocor ini bukan data receh, ada lebih dari 1 juta catatan log yang isinya riwayat chat, API secrets, detail backend, dan info operasional penting lainnya. Habis dikasih tahu WIS, DeepSeek buru-buru nutup celah ini dalam waktu kurang dari 1 jam. Berita kebocoran ini juga ngebuat banyak negara waspada sama DeepSeek, mulai dari Amerika. Ya, Trump langsung ngajak Jensen Huang buat ngobrol perkembangan AI dan chip buatan Nvidia. Trump itu khawatir DeepSeek bisa jadi ancaman buat AI-nya Amerika. Dan iya, aturan ekspor bakal diperketat lagi supaya China nggak gampang dapet chip canggih. Amerika sendiri juga udah ngelarang personel Angkatan Laut AS dan Pentagon buat pakai DeepSeek buat kerjaan atau urusan pribadi. Mereka nggak boleh karena takut ada resiko keamanan dan kebocoran data. Italia sendiri langsung ngeblokir DeepSeek total karena anggap nggak transparan soal pengolahan data. Bacot aja. OpenAI juga nggak transparan, juga nggak tahu. Selain 2 negara itu, Taiwan juga ambil langkah tegas karena nge-ban DeepSeek buat pekerja sektor publik dan fasilitas infrastruktur penting lainnya demi alasan keamanan nasional. Ya kalau di Irlandia sama Australia masih nyelidikin cara DeepSeek ngelola data pengguna dan udah minta penjelasan, tapi belum dapat jawaban. Selain urusan data, ada problem lagi. Awalnya DeepSeek itu ngeklaim bisa bikin model AI ini biayanya murah, sekitar 6 juta dolar USD dan pakai 2048 GPU. Tapi laporan terbaru dari Semi Analysis tunjukin fakta kalau ternyata DeepSeek punya sekitar 50.000 GPU Nvidia Hopper dan udah ngeluarin duit lebih dari 1,6 miliar buat infrastrukturnya. Di sisi lain, mau gimana pun, dramanya DeepSeek itu angin segar buat semua manusia. Zaman dulu Microsoft lahir, kita semua bergantung sama mie kocok itu. Google lahir, satu dunia bergantung sama Google. Google terus sikat Android, kita semua bergantung lagi sama Android di smartphone kita. Jauh-jauh pun lu kabur dari smartphone, lu pakai lagi Apple yang Amerika lagi. Perang AI ini justru menarik karena ini era pertama kalinya semenjak Amerika jadi penguasa. Ada negara lainnya yang bisa bikin mereka ketar-ketir di sisi teknologi. Yang selama ini mereka monopolinya luar biasa. Gue sih dukung mereka negara-negara ini perang AI terus, makin murah, makin murah, makin murah, dan makin canggih. Sambil kita ngurusin gas melon. Ingat top up game, ingat di Daily Top Up.